Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.964.000. Rp2.964.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yakni tanggal 18 November 2022 adalah pukul 12.27 WIB. Berikutnya yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Fakhruddin Lamuddin MPD, Imam Ustadz Kausar Afdal MA, sedangkan muazin oleh Ustadz Saudara Yaisar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله. الحمد لله الذي ضرب لنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk kita berfikir. Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir dalam hal-hal yang Allah minta dia berfikir. Sebagai contoh, di ayat 44 surat Al-Baqarah, Allah mencela ulama Bani Israel yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi mereka sendiri tidak melakukan kebaikan itu, padahal yang paling paham akan keutamaan kebaikan itu adalah mereka, karena mereka ulama, membaca Taurat, paham dengan Taurat. Maka Allah mengatakan, ata'murunan nasa bil birri, apakah kalian menyuruh orang buat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa diri kalian, tidak melakukan kebaikan. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Kalau kita terjemahkan afala ta'qilun dengan terjemahan yang ekstrim, bahasa Aceh, hana ka pakai udak, itu makna afala ta'qilun. Jamaah yang mulia, di antara hal yang Allah minta kita untuk berfikir adalah tentang dunia dan akhirat. Itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 219 di akhirnya dan di awal ayat 220. Sebetulnya ayat ini berkenaan dengan pertanyaan masyarakat jahiliyah tentang masalah khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Lalu di awal surat Al-Baqarah tadi 220 berfikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah,
tentang dunia dan akhirat. Begitu bunyi ayatnya. Tentu kita masih bingung apanya yang disuruh pikir tentang dunia dan akhirat. Maka yang menjelaskan tentu ahlinya. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sahabat yang utama di dalam rujukan tafsir. Karena beliau orang yang didoakan oleh Nabi, diberi kefahaman yang mendalam dalam agama sejak kecil, didoakan Nabi, dan diberi kemampuan memahami Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ini anak nanti dia menjadi orang yang mendalam pemahaman agamanya dan mampu mentakwilkan, mentafsirkan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Abbas, apa makna berfikir di dunia dan akhirat? Kata Imam Ibnu Abbas adalah apa? Fi zawalid dunya wa fanaiha wal iqbalil akhirati, ya, wa baqaiha. Berfikir bahwa dunia ini adalah sementara, dan berfikir akhirat maknanya bahwa akhirat itu pasti kita menuju ke sana dan itu kekal selama-lamanya. Jadi berfikir tentang dunia dan akhirat adalah berfikir bahwa dunia ini adalah sementara, kita tinggal di dunia ini. Setelah itu semua kita menuju kehidupan akhirat dan itu adalah selama-lamanya. Maka jamaah rahimakumullah, salah satu metode untuk memudahkan orang di dalam memahami sesuatu itu secara lebih konkret dan lebih melekat di dalam ingatan dia itu adalah dengan memberi contoh. Sehingga dalam salah satu kajian ulumul Quran itu khusus dibahas tentang amsalul Quran, perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran. Kita beri contoh ini sebagai contoh logika fikir dulu. Kalau saya mengatakan saya di Amerika melihat kapal induk besar kali, saya sampaikan ke seseorang, orang ini akan bingung besar kayak mana. Tapi ketika saya mengatakan sebesar belang padang, itu langsung orang bisa faham. Artinya ketika kita buat dalam bentuk contoh, ini kefahamannya lebih mudah dan dia lebih melekat. Kalau kita mengatakan misal saya ketemu satu orang panjang kali, itu orang susah, panjang kayak mana? Tapi ketika kita mengatakan setinggi plafon ini, umpama, maka dengan membuat contoh orang menjadi mudah memahaminya. Nah, salah satu yang Allah juga buat contoh di dalam Al-Quran di banyak tempat adalah apa? Contoh proses hidup kita di dunia ini. Bahwa kita di dunia ini, kalau seluruh fase hidup kita bisa lewati, maka juga masa hidup kita di dunia ini tidak lama. Ya, katakanlah kalau sekarang misalnya dianggap rekor sudah kalau ada usia seperti Ratu Elizabeth misalnya sampai 96 tahun, Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya, tambah lagi Mahathir yang sudah 97 misalnya masih mencalonkan diri rencana. Nah, tetapi jamaah rahimakumullah, kalau kita ambil misalnya rekor orang 100 tahun hidup di dunia, itu sudah rekor sekarang, maka kemudian dia mati, lalu mulailah dia hidup akhirat selama-lamanya. Maka 100 tahun bila dibandingkan dengan selama-lamanya, ini berapa? Tetap 100 tahun ini super singkat bila dibanding dengan yang selama-lamanya. Maka Allah memerintahkan Nabi SAW di surah Al-Kahfi ayat 45 untuk supaya Nabi berikan gambaran kepada umatnya ini, wadhrib lahum mathalal hayatid dunya. Muhammad, ya, kamu jelaskan perumpamaan proses hidup yang mereka jalani di dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama', itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Tapi yang dimaksudkan adalah bukan itu. Lanjutannya, fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu kemudian air ini menyirami pohon yang ditanam oleh seseorang.
fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Ini memang Quran bentuknya dia adalah global, tidak detail dia. Karena kalau Quran detail harus sebesar apa? Ya. Maka Quran memotong-motong ininya ya. Jadi yang ingin diceritakan di sini bahwa perumpamaan fase hidup manusia ini ada di surah Al-Hadid ayat 20 ya. Bahwa perumpamaan fase hidup manusia ini kalau seluruhnya dia lewati, itu ibarat orang tanam pohon kayu kecil. Waktu ditanam pohon itu kemudian lemah dia. Ya, lemah. Lalu kemudian disirami dia dengan air hujan. Maka pohon ini tumbuh kemudian bergerak menjadi apa? Menjadi hijau ranau, kokoh, kuat. Ya. Lalu kemudian apa kata Allah? Ini di surah Al-Hadid ayat 20 lebih jelas Allah mengatakan ketika dia kokoh begitu apa kemudian akan bergerak dia dari waktu ke waktu, kemudian fatarahu musfarra, kamu akan lihat pohon ini suatu waktu akan menguning dia. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian akan bergerak lagi dia, summa takunu hutama, menjadi ranting dia, mati. Di surat tadi Al-Kahfi ayat 45 Allah mengatakan seperti pohon waktu ditanam kecil, disirami air hujan, kemudian dia hijau rano. Kemudian fa asbaha hashiman, setelah hijau itu kemudian dia akan bergerak menjadi kering, ya, mati dia. Artinya bahwa kalau seluruh fase dilewati oleh manusia ini, pertama bayi dia lemah, ya, kecil, kemudian dia ya, dapat gizi, nutrisi, kemudian berkembang jadi anak muda, ya, kuat, kokoh. Kalau istilah medis mungkin dibuat general check up, dia semuanya on the track, ya, tekanan darahnya normal, gula darahnya normal, ya, penglihatannya normal, jantungnya normal, ginjalnya normal. Tapi ini akan bergerak, dia terus bergerak, maka rata-rata orang setelah umur 35 itu sudah turun. Maka banyak atlet di dunia ini kalau sudah 35 dia akan angkat tangan untuk berkompetisi dengan orang muda karena powernya sudah turun. Maka lihatlah orang mungkin setelah 40 dicek gula darahnya sudah tidak normal, tekanan darahnya sudah tidak normal, kemudian mungkin kolesterolnya tidak normal. Ini terus bergerak, kemudian apa? Layu, ujungnya apa? Mati. Tidak ada jamaah rahimakumullah. Dan ini sudah juga firman Allah di dalam surat Al-Rum. Huwallazi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian min du'fin, pertama lemah, summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah, setelah lemah tadi bayi dibuat menjadi kuat jadi anak muda, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian dibuat lagi setelah kuat itu menjadi lemah dan menjadi tua, kemudian ujungnya kemudian mana? Mati. Ini kalau seluruh fasenya dilewati. Tapi di dalam surat Yunus, ya, ayat 24 Allah menggambarkan satu gambaran lain bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan ini semua fase. Bisa jadi orang di tengah-tengah dia di puncak karirnya kecelakaan, mati dia. Bisa jadi orang di puncak tenaganya kemudian tadi ada insiden, mati dia. Bisa jadi orang kemudian jamaah rahimakumullah di tengah-tengah sehat diserang oleh kanker beberapa lama, mati dia. Maka Allah menggambarkan ini di surah Yunus ayat 24 dengan apa? Ya. Innama mathalul hayatid dunya, perumpamaan hidup di dunia ini, ya, fase-fasenya sama juga tadi. Kamathali ma'i anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian dia menyirami pohon tadi. Kemudian apa yang terjadi? Hatta idza akhadhatil ardu dhukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Maka ketika pohon tadi hijau rano memberi buah dan sudah senang orang yang menanamnya, tinggal besok panen, maka datanglah bencana dari Allah pada malam harinya misalnya, maka hangus semua pohon itu kemudian binasa. Makna orang bisa di tengah puncak karirnya kemudian tadi kecelakaan, mati. Bisa jadi tadi orang di tengah puncak ininya adalah apa? Menjaga kesehatannya, ya, pola hidupnya bagus, tapi tiba-tiba diserang oleh kanker ganas, meninggal.
Artinya apa bahwa jamaah yang mulia? Kalau semua fase pun tetap dunia ini sementara. Akhiratlah yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di surah Al-Kahfi setelah tentang ini, apa Allah kemudian sampaikan kepada kita? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta. Al-banun, anak dan keturunan. Ini memang adalah perhiasan hidup di dunia. Di dunia ini kalau gampang hidup kita mau, maka kita perlu kepada duit. Kalau ada duit, gampang. Ya, karena semuanya pakai duit. Ya. Tapi Allah kemudian menutup dengan apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Apa makna al-baqiyatus salihat? Sebagian mufassir mengatakan karena ada hadis adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sebagian mufassir bahkan Imam At-Tabari mengatakan ini yang betul adalah apa? Dia adalah amal-amal saleh. Karena al-baqiyat artinya sesuatu yang tersisa dia. Apa yang kita buat di dunia, dia bersisa untuk kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya. Ini namanya al-baqiyatus salihat. Amal-amal saleh jauh lebih baik daripada punya banyak harta dan keturunan. Dan ini adalah sebaik-baik cita-cita setiap orang yang beriman adalah memperbanyak amal saleh ketika masih hidup di dunia. Kenapa pertanyaannya bahwa amal saleh jauh lebih baik daripada punya banyak harta? Karena harta ini sebanyak apapun, masa kita menikmatinya sesaat. Kita punya harta, Elon Musk misalnya orang terkaya di dunia sekarang. Kekayaan diperkirakan 3.424 triliun. Ya, kalau dipakai untuk APBA Aceh ini butuh berapa lama untuk menghabiskan punya dia itu. Nah tapi dia masa dia menikmatinya berapa lama? Ya tadi hebat kali dia 90 tahun lebih itu mati. Setelah mati itulah kehidupan selama-lamanya. Modal untuk kehidupan selama-lamanya adalah amal saleh. Maka jamaah rahimakumullah, alangkah bodohnya orang dan tadi tidak menggunakan akal untuk berpikir ketika mau menukar kenikmatan dunia yang hanya sesaat ini. Inilah yang dicari pelontang-pelanting, berkonflik dengan orang, ya, melakukan apa saja. Sementara kehidupan yang selama-lamanya dipikir pun tidak, apalagi kemudian usaha untuk itu. Nah, Allah memberikan contoh ini agar kita tadi fikir, kita di dunia ini sementara. Kenapa kemudian untuk dunia ini pelontang-pelanting habis-habisan? Yang kehidupan selama-lamanya, itu kenapa kita tidak fikir? Maka jamaah rahimakumullah, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, saya dulu pernah temukan ini. Rupanya Nabi pernah itu bertanya ke sahabatnya, namanya Dhahhak. Ini hadis sahih dalam musnadnya Imam Ahmad. Apa ditanya Nabi kepada Dhahhak? Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Menu makanmu apa Dhahhak? Apa dia oleh Dhahhak? Qala al-lahmu wal laban, daging dan susu. Berarti menu makan dia itu menu makan bagus, daging dan susu. Nabi kemudian tanya lagi ke dia, thumma yasiru ila madza? Setelah kamu makan daging, kamu makan kemudian minum susu, kemudian jadi apa? Je kepulihnya. Kamu makan daging, minum susu, je kepulihnya. Dhahhak secara etika tidak menjawabnya dengan bahasa yang vulgar. Tidak dia jawab je ke tidak begitu dia jawab. Dia katakan dengan jawaban apa? Yasiru ila ma qad alimta, menjadi apa yang engkau telah paham Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan apa kepada Dhahhak? Ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan kelebihan dunia dengan akhirat seperti apa yang keluar daripada manusia setelah dia makan. Dalam hadis ini berarti kalau kita pahami bahwa dunia ini di mata Allah itu seperti tai. Maka kalau kita pakai akal untuk berpikir, ya, kita bawa ke logika misalnya, satu orang masukkan tai dalam kresek, dalam kertas, lalu setelah Jumat ini dia berdiri di sana, dia umumkan, tai, ayo rebut, tai, ayo rebut. Ada yang rebut? Tidak ada. Tapi sekarang kenapa kita merebut-rebut dunia sampai berkonflik?
Ya, karena kita tidak fikir tadi, sudah diberi akal oleh Allah untuk fikir, tidak fikir. Padahal dunia ini hanya sesaat. Jamaah rahimakumullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersumpah mengatakan, wallahi, ya demi Allah, ma mathalud dunya fil akhirah. Perumpamaan dunia ini untuk akhirat adalah kama sali ayyaj'ala ahadikum asba'ahu wa asyara ahadur ruwat Yahya bisababah. Ya falyanzur bima tarja. Perumpamaan dunia ini untuk akhirat dalam kenikmatannya itu ibarat salah seorang dari kalian colokkan tangan ke dalam air laut. Satu tangan telunjuk ini angkat, apa air yang tersisa di tangan, itulah kenikmatan dunia. Yang tersisa di laut itulah kenikmatan akhirat. Kenapa yang dikejar yang di ujung tangan ini? Kenapa tidak dikejar yang kenikmatannya sejumlah air dalam laut? Inilah karena manusia ini enggak berpikir. Jamaah rahimakumullah. Maka untuk dunia luar biasa kita lihat habis-habisan, tapi untuk akhirat yang kehidupan selama-lamanya ini tidak ada usaha. Inilah yang diminta kita tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qutadah, ini salah seorang mufassir besar dari kalangan tabi'in yang mengambilnya dari sahabat langsung. Kata Imam Qutadah, apa makna ayat tadi fid dunya wal akhirah? Berfikir tentang dunia dan akhirat adalah, kata Qutadah, fata'rifuna fadlal akhirati 'ala dunya. Kalau kamu mau berfikir tentang dunia ini sesaat, sementara, dan kamu fikirkan akhirat selama-lamanya, kamu akan tahu persis bagaimana keutamaan akhirat berbanding dengan dunia. Itu maknanya, kata Qutadah. Kalau kamu berfikir, kamu akan faham bagaimana kelebihan akhirat berbanding dengan kelebihan dunia. Tapi Allah seperti mengatakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, kebanyakan kita ini kan prioritas hidup kita dunia, padahal hanya sesaat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat adalah jauh lebih baik dan itu adalah kehidupan selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladhi fatha abwaba rahmatihi liman dawama ala ta'atihi wa hajaba anwara hidayatihi amman inqala li syahwatihi wa anqamasa fi radhilatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا لرس ربك نصاف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.